Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan untuk tetap kuat menghadapi banyak pergumulan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Masalah kita akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap harus melalui mengingat akan janji-janji Tuhan. Karena itulah yang memberikan kita pengharapan. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang mendatangkan sukacita buat setiap kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena setiap kali kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, ada rasa haus, rasa lapar untuk kami tetap terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang memampukan kami, inilah yang menolong kami untuk tetap terus menghadapi setiap badai dan kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kami tahu kami tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Ada Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari apa yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ini adalah perkataan seorang raja ya saudara ya. Perkataan Daud yang diambil atau dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi kebahagiaan seorang manusia tidak terletak kepada tingginya, pangkat, kedudukan, jabatan yang dia miliki. Bahagianya seseorang manusia tidak terletak kepada apa yang menjadi pencapaian-pencapaiannya. Kebahagiaan seseorang atau kebahagiaan yang sejati itu dimiliki oleh orang-orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Dan itu adalah saudara dan saya. Kita menyadari saudaraku bahwa kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Ya kan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kematian Kristus. Karena salib maka kita diselamatkan. Karena itu salib adalah kebanggaan kita. Karena salib kita ditebus, iya kan? Seandainya tidak ada salib, tidak ada korban Yesus, maka tidak ada keselamatan. Karena harus ada pertumpahan darah di sana. Sehingga ketika ada pertumpahan darah, saat itulah dosa kita sudah diampuni. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita harus sadar bahwa kebahagiaan seorang manusia bukan berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Ada orang banyak harta, tapi tidak bisa tidur dengan tenang. Iya kan? Ada banyak orang memiliki nama besar, tapi ada masa dan jabatannya. Ketika semua itu tidak lagi ada pada waktunya, maka dia tidak lagi mengalami kebahagiaan. Karena kebahagiaannya bergantung kepada nama besarnya, kepada kenalan-kenalan yang dia kenal. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa yang dia kenal. Tapi kebahagiaan kita tidak akan pernah sirna ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan saya bukan berdasarkan apa yang saya raih. Kebahagiaan saya bukan berdasarkan apa yang saya punya, tapi kebahagiaan saya karena saya mengerti dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, dan saya menerima anugerah hidup yang kekal. Haleluya. Amin saudara. Itu yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Jadi
Kebahagiaan sejati seseorang itu bukan berdasarkan apa yang menjadi pencapaian-pencapaiannya. Itu bisa akan berlalu karena begini, di dunia ini kita akan habis. Ada waktunya di mana IMB kita, izin menempati bumi, selesai. Dan keselamatan itulah yang menentukan kemana setelah IMB kita selesai. Izin menempati bumi kita selesai, kita kemana? Ada hidup yang kekal, ada kematian kekal. Kita mengerti bahwa ketika kita menerima Kristus, maka kita menerima hidup yang kekal, saudaraku. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dosa kita diampuni. Karena pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Kesalahan kita tidak diperhitungkan. Ini yang menjadi kebahagiaan kita. Makanya engkau yang hari ini punya masalah, engkau yang hari ini punya pergumulan, tapi engkau mengerti bahwa dosamu sudah diampuni, pelanggaranmu tidak diperhitungkan, maka engkau harus sadar bahwa engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Terlebih keselamatan, anugerah yang telah diberikan buat kehidupan kita. Karena kita sadar ketika dosa kita diampuni, maka yang pertama doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Karena Alkitab jelas mencatat bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinga Tuhan kurang mendengar apa yang kita doakan, tapi karena dosa kita lah yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Doa-doa kita susah dijawab, doa-doa kita tidak didengar, seperti langit seperti menjadi tembaga. Kenapa? Karena dosa. Tapi ketika dosa kita diselesaikan di atas kayu salib, ketika dosa kita diampuni, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi dasar sukacita kita, dasar kebahagiaan kita. Doa kita didengar oleh Tuhan karena dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, ketika dosa kita diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Salib merubuhkan, menghancurkan setiap tembok-tembok penghalang antara hubungan manusia dengan Allah yang terpisah oleh dosa. Dan di salib itu ada korban. Di salib itu ada materai. Di salib itu ada pertumpahan darah yang melayakkan setiap kita yang menerima orang yang disalibkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni Yesus. Di salib itulah kita diperdamaikan. Di salib itulah pertukaran itu terjadi. Dari kutuk diubah menjadi berkat. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dengan, makanya kita memanggil Allah Bapa, gitu kan? Kenapa? Karena dekat, gitu saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi ketika dosa kita diampuni, maka yang kedua, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Makanya kita percaya kalaupun kita sampai dipanggil Tuhan hari ini, kita tahu kita kemana. Bukan sombong, karena janji Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga yang dijanjikan Yesus kepada penjahat yang mau menerima Yesus di hari-hari akhir hidupnya. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita menyadari bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Kematian bukanlah hal yang menakutkan. Amin. Kalaupun kita harus mati, itu merupakan apa? Mati adalah sebuah keuntungan. Kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kita tahu kok kita pulang kemana. Kita tahu arah tujuan kita kemana. Bukan sombong, karena yang menjanjikan kita adalah setia. Kita hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan akan dosa. Dan yang ketiga, ketika kita dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama doa kita didengar Tuhan. Ketika dosa kita diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga, ketika dosa kita diampuni, maka masa depan kita itu masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan katakan. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Kita sadar bahwa rancangan masa depan Tuhan sudah sediakan buat kita. Ketika hidup kita diubahkan, dosa kita diampuni, maka Tuhan menyediakan lembaran hidup yang baru. Dia berikan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat, kebahagiaan kita yang sejati tidak terletak pada apa yang fana di dunia ini. Kebahagiaan kita yang sejati terletak karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Hutang darah sudah dilunaskan. Dan kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penebusan dosa. Terima kasih buat keberkatan, keselamatan yang Kau berikan. Hari ini kami diingatkan bahwa kebahagiaan kami adalah karena dosa-dosa kami sudah diampuni. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami menjadi orang-orang yang bersuka cita karena kami sadar kami tidak lagi hidup dalam dosa-dosa kami. Yesus sudah memikul, Yesus sudah menanggung setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka dituntun, mereka diarahkan, mereka dipimpin dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami kebahagiaan sejati yang sebenarnya sudah mereka terima dalam hidup mereka kepada Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.